رواه البخاري ومسلم والطبراني إلا أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, innamal ilmu bitta'allum, hanyalah ilmu didapatkan dengan belajar, wal fiqhu bittafaqquh, dan kepahaman agama didapatkan dengan usaha memahaminya. Ini cara dasar dalam memahami agama, itu adalah belajar. Itu cara yang paling dasar yang tidak boleh ditinggalkan. Dalam satu riwayat dikatakan walaisa ahadun yuladu aliman wa innamal ilmu bitta'allum, dan tidak ada orang yang lahir dalam keadaan pinter, enggak ada. Dalam keadaan bisa semua, enggak ada. Innamal ilmu bitta'allum, ilmu didapatkan dengan belajar. Maka orang itu harus sungguh-sungguh seneng, usaha terus agar ada peningkatan tiap hari dari keilmuannya. Tidak tambah hari kecuali tambah banyak pemahaman yang masuk ke dalam hati. Jangan tidak tambah hari kecuali tambah banyak pelajaran yang sudah lupa. Kadang-kadang orang meningkat kelasnya bukan meningkat kepahamannya, tambah banyak yang dilupakan oleh dia. Naik kelas daurah berarti lupa Fathul Mu'in. Nanti kalau lulus daurah sudah lupa Kutubus Sittah. Lulus mondok lupa semua. Nah ini bukan begitu, harus meningkat terus. Innamal ilmu bitta'allum. Ada usaha peningkatan, menghafalkan, memudzakarahkan, menulis. Qayyidul ilma bil kitabah, alilah ilmu dengan tulisan. Maka kalau di kelas jarang nulis itu nanti nggak paham apa-apa. Dan tanda kepahaman itu kalau bisa nulis, bukan kalau paham terus nggak mau nulis. Karena orang-orang yang nggak mau nulis itu sebenarnya nggak tahu apa yang mau dia tulis sehingga diem saja. Ngomong apa tuh ceniki, gitu ceniki. Tetapi ada cara-cara lain dalam mempelajari ilmu agama yang juga harus kita praktikkan. Di antaranya apa? Man amila bima alim awrathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang dia pelajari, maka Allah akan memberikan kepada dia ilmu yang belum dia ketahui. Makanya kalau kita lihat kitabnya para ulama itu panjang, detail sekali. Kok bisa punya kitab berjilid-jilid, berpuluh-puluh jilid seperti Imam Nawawi, yang mana dikatakan kalau dihitung antara umur dengan kitabnya itu setiap hari harus 100 lembar nulisnya. Kok bisa nulis banyak sekali, hafalannya kok bisa kuat sekali. Apa-apa nama rawi, hafal semua, lahirnya tahun berapa, matinya tahun berapa, anaknya siapa, gurunya siapa, hadisnya apa, hafal semua. Kok bisa begitu, bagaimana? Man amila bima alim awrathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Karena mereka ini orang yang setiap ilmu yang diketahui dipraktekkan, Allah akhirnya mewujudkan dalam hati-hati mereka ilmu-ilmu yang belum diketahui. Maka di antara haknya ilmu adalah diamalkan. Maka apa saja yang kita ketahui, kita pelajari hari itu, kita praktekkan juga hari itu sampai kematian kita. Insyaallah semangat. Karena kalau cuma belajar kemudian tidak diamalkan, kata guru kita seperti orang itu belajar buku kungfu saja, baca sampai habis, musuh datang nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ada orang cuma tahu 1-2 jurus saja, tapi dipraktekkan tiap hari, musuh datang bisa dipukul sampai mati. Itu yang kedua. Yang ketiga, di antara cara orang itu bisa mendapatkan ilmu agama, man zahida fid dunya 'allamahu Allahu min ghairi ta'allum. Siapa yang zuhud dalam urusan dunia, tidak cinta dunia,
maka Allah Subhanahu wa taala akan mengajari dia tanpa perlu belajar. Ilmu laduni. Nah, orang santri itu musibahnya terbesar apa? Seorang santri musibahnya terbesar orang yang sudah belajar ilmu agama kemudian dia terkesan dengan ahli dunia. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu ahlada ilal ard. Yang kesimpulannya Bal'am bin Ba'urah orang yang ahli ilmu tapi dia cinta dunia, terkesan dunia, akhirnya ilmu agama enggak bermanfaat bagi dia. Nah, di antara yang menjadikan orang itu ilmu agamanya gampang terkesan dengan dunia bagaimana? Kalau ilmu agamanya digabungkan dengan ijazah-ijazah. Kalau orang itu dengan digabungkan dengan ijazah-ijazah harus ada gelarnya begini, akhirnya nanti dia jadi terkesan dunia. Kalau sudah terkesan dunia bagaimana? Kalau dia hidup sampai zaman Dajjal, ketemu Dajjal langsung sami'na wa ata'na ghufranaka. Jadi ikut yang pertama kali. Bagaimana tidak? Ketemu teknologi, kagum dengan gelar langsung luntur imannya. Dikasih duit langsung matur suwun. Ya, ketemu Dajjal dengan segala teknologi ya jelas akan ikut. Makanya orang itu punya dunia enggak masalah. Karena dunia itu ada yang halal, ada yang haram. Tetapi terkesan dengan dunia, membanggakan dunia, itu adalah perkara haram. Terkesan dengan dunia, membanggakan dunia itu haram. Kalau punya dunia, dunia itu ada yang halal, ada yang haram. Tapi kalau terkesan dengan dunia, membanggakan dunia, itu adalah haram. Maka orang yang terkesan dengan dunia, seandainya zamannya Nabi Ibrahim ikut Namrud, zamannya Nabi Musa ikut Qarun, jelas. Sampai sekarang kita lihat ada pelajar-pelajar agama yang belajar agamanya sama orang yang tidak Islam. Belajar tafsir sama profesor Yahudi. Belajar usul fikih sama profesor Nasrani. Perempuan lagi. Nah, ini akhirnya bagaimana? Akhirnya jadi gak karu-karuan keluar pemahaman-pemahaman yang aneh-aneh. Awalnya dari apa? Awalnya dari terkesan dunia. Terkesan dunia sebabnya apa? Tidak zuhud dengan dunia. Tidak zuhud dengan dunia sebabnya apa? Karena tidak tahu hakikatnya dunia. Inna lillahi ibadan futana tarakud dunya wa khaful fitana. نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا جعلوها لجة فاتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا إن لله عبادا فطنا. Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Siapa itu yang cerdas? Talakud dunya wa khaful fitana. Mereka meninggalkan dunia, tidak cinta dunia, wa khaful fitnah, takut terkena fitnahnya dunia. Nadaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin sakana. Mereka melihat dengan dunia dengan pandangan i'tibar, akhirnya punya kepahaman dunia bukanlah tempat tinggal, dunia tempat meninggal. Bagaimana perkara yang ditinggalkan kemudian kok dibangga-banggakan? Makanya orang enggak zuhud dengan dunia itu karena apa? Karena kurang merenung. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah menghendaki khairan, kebaikan yang besar. Tanwinnya kata para ulama litankir, lita'zim. Khairan, kebaikan yang besar, yufaqihu fiddin. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan bahwa perkara itu besar, sudah enggak bisa dibayangkan. Besarnya itu bagaimana enggak bisa dibayangkan. Kita lihat bintang-bintang di langit yang begitu besar sekali.
berkali-kali lipat besarnya dibanding bumi ini, berkali-kali lipat besarnya dibanding matahari. Tapi Allah katakan walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Aku telah hiasi langit dunia dengan lampu-lampu hias saja. Itu bintang yang gede-gede itu dikatakan oleh Allah seperti lampu hias kecil saja. Nah, kalau Allah sudah katakan pelajar ilmu agama itu akan dapat kebaikan yang besar, nggak bisa dibayangkan besarnya bagaimana, nggak bisa dibayangkan. Bukan 10 kali lipat dunia, bukan. Itu bagi orang yang paling rendah imannya, nggak bisa diketahui derajatnya. Makanya Allah berfirman, "Basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira." Beritahukanlah, berilah kabar gembira kepada orang-orang iman. Orang-orang iman secara umum saja dapat kabar gembira apa? Mereka akan dapat anugerah yang besar di sisi Allah. Kalau Pak Lurah bilang besar, ini ada sawah besar, ya, paling 1 hektar, 2 hektar. Kalau Bupati bilang ini sawah besar, berarti 10.000 hektar, 2.000 hektar. Kalau Presiden bilang ini sawah besar, nah, itu jutaan hektar dia punya. Tapi kalau Allah bilang besar, bagaimana besarnya? Nah, orang yang iman saja tanpa ditambah hiasan ilmu yang banyak, Allah katakan akan dapat fadilah yang besar, anugerah yang besar. Lah bagaimana dengan orang iman yang dihiasi ilmu agama, hafid Quran lagi, Masya Allah, soleh lagi, diamalkan lagi, sudah berkali lipat-lipat yang nggak tahu lagi sudah. Tetapi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah takut kepada Allah dari hamba-hambanya al-ulama, yang ulama. Tapi tandanya kita ini ahli ilmu yang sebenarnya kalau ada rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah ini jadi nilai tersendiri. Maka ada seorang ulama memuji kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu. Saya melihat ahli ilmu itu banyak, tapi saya tidak pernah melihat orang yang lebih takut kepada Allah melebihi Umar bin Abdul Aziz. Artinya apa? Takut kepada Allah itu pangkat tersendiri yang perlu kita usahakan, perlu kita praktekkan, perlu kita doakan biar wujud. Sehingga di antara doanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waj'al khasyataka ahwafal asya'i 'indi. Ya Allah, jadikanlah ketakutanku kepada Engkau menjadi perkara yang paling saya takuti. Kita kan banyak takutnya. Takut hantu extra jos. Hantu extra jos dari dulu sampai sekarang enggak pernah muncul, tapi takut terus. Takut hantu, takut miskin, takut sama teman, takut sama kegelapan malam, takut racun, takut ular. Ada yang takut kucing, ada yang takut tikus, ada takut kecoa, macam-macam takut. Tapi jarang dari kita itu yang mewujudkan takut kepada Allah, jarang. Makanya Nabi mengajari doa, waj'al khasyataka ahwafal asya'i 'indi. Ya Allah, jadikanlah ketakutan kepada Engkau menjadi perkara yang paling aku takuti. Boleh saja takut ini, takut itu, tapi harus lebih takut kepada Allah melebihi yang lain-lain. Karena perkara-perkara yang kita takuti itu maksimalnya mendatangkan kematian kepada kita. Tapi kalau murka Allah setelah mati pun masih bermasalah bagi kita. Makanya ahli ilmu itu diantara syaratnya bisa dianggap sebagai ahli ilmu bagaimana? Innama yakhsyallah min ibadil ulama. Wa kharaja at-Tabarani bi isnadihi an Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalilul ilmi sedikitnya ilmu khairun min katsiril ibadati, daripada banyaknya ibadah.
Jadi ilmu itu sedikit saja lebih baik daripada ibadah yang banyak. Karena ibadah-ibadah yang banyak itu tidak akan terwujud tanpa ada ilmu. Tapi jangan hanya cukup itu, dibaca lanjutannya. Wa kafa bil mar'i fiqhan idza 'abadallaha. Cukuplah orang itu diberikan sebagai orang alim, orang yang paham agama ketika dia menghamba kepada Allah. Jadi memang ilmu yang sedikit lebih baik daripada banyaknya ibadah. Tapi harus diingat, tanda orang itu ahli ilmu, suka ibadah. Ilmu yang sedikit lebih baik daripada ibadah yang banyak. Tapi tanda kamu berilmu kalau kamu itu senang beribadah. Makanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu dalam kisah yang terkenal, ketika beliau didatangi seorang yang mau menjadi santri, beliau siapkan air wudu. Pagi-paginya kelihatannya airnya nggak berkurang sama sekali. Ditanya oleh Imam Ahmad, "Hei fulan, kamu tadi malam nggak tahajud?" "Tidak, Syekh, ketiduran." "Oh, ya sudah, pulang sana." Nggak cocok, ahli ilmu kok tidak tahajud, nggak cocok. Jadi zaman dulu diboyongkan bukan karena nyolong, pacaran, nggak usah jauh-jauh, nggak tahajud saja sudah boyong. Kalau sekarang dipraktekkan habis sudah itu orang itu. Artinya bagaimana? Bagaimana pemahaman ulama itu, tanda-tanda orang itu ahli agama, tanda-tanda orang itu ahli ilmu agama ya bagus amalannya. Makanya kita lihat ulama dulu itu amalannya itu nggak kayak kita. Al-Imam Syafi'i hatam Quran sehari sekali. Kita hatam Quran bagaimana? Setahun sekali. Kalau enggak Ramadan, enggak hatam Quran, sebagian kecil. Nah, kalau enggak Ramadan, enggak hatam Quran. Bahkan sebagian juga ada Ramadan pun enggak hatam Quran. Qurannya sudah masuk lelang. Jadi bagaimana ulama dulu itu sangat ahli ibadah, seperti Sayyidina Kahmas. Sayyidina Kahmas ini murid salah satu gurunya Waqi' bin Al-Jarrah, itu rawinya kitab Muslim ini, Kahmas. Waktu tua itu nangis terus. Ditanya sama muridnya, "Syekh, kok nangis terus, kenapa, Syekh?" "Gara-gara sudah tua ini sudah enggak kuat sholat saya tinggal sedikit." "Sedikit berapa loh, Syekh?" "Sehari hanya mampu 500 rakaat." Lah biasanya berapa ya? Dulu minimal tuh 1000 lah paling sedikit tuh rakaat tuh sholatnya. Jadi orang yang sudah tua, sedih, sholatnya kurang, cuma 500 rakaat sehari. Nah kita berapa sehari itu? Ini orang-orang ahli ilmu zaman dulu itu begitu. Ahli ilmu siapa? Sayyidina Utsman bin Affan, yang semalam-malam suntuk baca Quran 1 kali khataman. Maka kita juga perlu praktekkan. Insyaallah semaniat. Di antara orang yang paling dibenci oleh Allah bagaimana? Tattalun bin nahar, jifatun bil lail. Orang yang waktu siang hari dia teriak-teriak, ya, sana sini kayak pendekar. Ketika malam hari jadi bangkai, nggak ada suaranya. Nah, itu dalam hadis disebutkan, innallaha yubghidu kulla jawadin ja'dariyin sahabin fil aswaq, jifatin bil lail, himarin bin nahar. Ketika siang hari itu kayak kuat seperti himar, malam hari lemes kayak bangkai, nggak pernah tahajud. Tambahannya lagi apa? Alimin bi umurid dunya, jahilin bi umulil akhirah. Urusan dunia paham, urusan akhirat nggak paham sama sekali. Maka kalau cuma belajar urusan dunia, tambah paham, tambah dibenci oleh Allah. Kalau belajar urusan agama, tambah paham, tambah dicintai oleh Allah. Nah sekarang pilih belajar dunia, belajar agama. Kalau setengah dunia, setengah agama bagaimana? Allah nggak nerima yang setengah-setengah. Wa kafa bil mar'i jahlan, dan cukuplah seorang dikatakan orang bodoh idza ujiba bi ra'yihi, ketika dia dikagumkan dengan pemikirannya sendiri. Salatullah